Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'da. Sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin, amma ba'd. Ikhwati wa akhwati fillah, a'azzakumullah. Saudara dan saudariku, sesama kaum muslimin, semoga Allah Subhanahu wa ta'ala senantiasa memuliakan kita semua dengan hidayahnya. Kita bersyukur kepada Allah atas segala karunia-Nya, segala nikmat-Nya, khususnya nikmat hidayah, petunjuk yang Allah berikan kepada kita, yang tanpanya kita tidak akan bisa mengenal kebenaran ini. Kebenaran yang dibawa oleh Rasulullah SAW, lalu disampaikan oleh para sahabat kepada generasi setelah mereka, lalu generasi setelah mereka, dan seterusnya sampai di masa kita sekarang. Dan juga hidayah taufik yang tanpanya kita tidak akan bisa melaksanakan taqarrub ibadah kepada Allah Azza wa Jalla. Di antaranya adalah berkumpulnya kita di sore hari ini membahas ayat-ayat Allah dan hadis-hadis Rasulullah SAW yang telah dikumpulkan oleh Syekh Muhammad Ibn Abdul Wahhab At-Tamimi rahimahullah ta'ala di dalam kitab beliau, Kitab Tauhid. Semoga Allah Subhanahu wa ta'ala merahmati beliau dan kita semua, dan mengampuni kita, dan mengampuni beliau dan kita, dan orang-orang tua kita, guru-guru kita, dan kaum muslimin seluruhnya. Dan semoga Allah Subhanahu wa ta'ala menjadikan berkumpulnya kita di sore hari ini menjadi perkumpulan yang diberkahi, yang memberi banyak kebaikan, dan juga ilmu yang kita dapatkan jadi ilmu yang barokah dan manfaat bagi diri kita dan bagi orang-orang yang ada di sekitar kita, bisa kita amalkan dan kita ajarkan. Baik, kita melanjutkan pembahasan masih di dalam bab Maja'a fir ruqa wat tamaim. Bab apa yang datang tentang ruqyah dan tamaim dan jimat-jimat. Tamimah itu kalau bahasa kita adalah jimat. Hadis yang ketiga, ini saya belum memastikan yang mana hadisnya. Man ta'allaqa syai'an wukila ilaihi. Baik, hadis dari sahabat Abdullah ibnu Ukaim, bukan sahabat, dari seorang tabi'in Abdullah ibn Ukaim marfu'an, man ta'allaqa syai'an wukila ilaihi. Dari Abdullah ibn Ukaim secara marfu itu artinya disambungkan kepada Rasulullah SAW.
Barang siapa, bosnya beliau bersabda, barang siapa ta'allaqa, bergantung, syai'an, dengan sesuatu, wukila, maka dia akan diwakilkan, diserahkan, ilaihi. Rawahu Ahmad wa Tirmidzi. Di situ kemudian disebutkan at-tama'im, syai'un yu'allaqu 'alal auladi yattaquna bihi al-'aina. Ya, kita bahas satu persatu. Man ta'allaqa syai'an, siapa yang bergantung dengan sesuatu. Ya, sebelumnya saya mohon maaf ya, suaranya agak serak. Bergantung artinya adalah bersandar kepadanya, dan dia menjadikan sesuatu itu sebagai puncak tujuannya dan puncak ilmunya, sehingga dia menggantungkan segala harapannya kepada sesuatu itu dan menggantungkan hilangnya ketakutannya kepada sesuatu itu. Dan di situ disebutkan syai'an. Syai'an ini dalam bahasa Arab nakiroh. Nakiroh itu artinya tidak didefinisikan, tidak dibatasi sesuatu itu apa. Maka mencakup segala sesuatu. Ya, mencakup segala sesuatu, termasuk kepada Allah. Ya, jadi Allah itu secara bahasa ya, bukan secara hakikat. Ketika dikatakan kata syai'an, tercakup dalam bahasa itu. Sehingga siapapun yang bergantung kepada Allah, dia jadikan Allah itu sebagai harapannya. Dia jadikan Allah itu sebagai sumber ketakutannya. Maka Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, bagi orang yang seperti ini dia keadaannya bergantung kepada Allah semata. Allah berfirman di dalam surat At-Talaq ya, ayat 3, wa may yatawakkal 'alallahi fahuwa hasbuh. Barang siapa bergantung, bertawakal kepada Allah, maka dia, Allah akan mencukupinya. Oleh karena itu, termasuk dari doa, ucapan, seruan para nabi dan para pengikut nabi, pengikut Rasul, ketika mereka menghadapi musibah dan keadaan yang susah, ya, yang dicontohkan oleh Nabi Ibrahim alaihissalam dan dicontohkan oleh Rasulullah SAW dan para sahabat. Ya, ketika perang Ahzab, mereka mengatakan hasbunallahu wa ni'mal wakil. Cukup bagi kami Allah, dan Allah itu sebaik-baik wakil. Wakil itu adalah yang diserahi urusan. Ketika kita sudah tidak ada apa-apa, tidak memiliki kekuatan, bahkan sebenarnya pada hakikatnya kita tidak memiliki kekuatan apapun, nah, maka Allah Subhanahu wa ta'ala itulah sebaik-baik wakil. Kita serahkan urusan kita kepada Allah. Itu diucapkan oleh Nabi Ibrahim ketika dilemparkan ke api, diucapkan oleh Nabi Muhammad SAW dan para sahabatnya ketika orang-orang menakuti mereka, innan nasa qad jama'u lakum fakhshawhum. Sesungguhnya orang-orang sudah berkumpul untuk memerangi kalian, maka takutlah. Maka Rasulullah dan para sahabat mengatakan hasbunallahu wa ni'mal wakil. Itu dalam perang Ahzab. Ma'asyiral muslimin. Nah, waman, sekali lagi, man ta'allaqa syai'an wukila ilaihi. Barang siapa yang bergantung dengan sesuatu, wukila ilaihi. Apa artinya wukila ilaihi? Diserahkan kepadanya. Artinya, kalau orang itu bergantungnya kepada selain Allah, bergantungnya kepada selain Allah semata, maka Allah sebagai bentuk penghinaan dari Allah untuk orang itu, maka diserahkan segala urusannya kepada orang itu. Ya, secara bahasanya demikian. Tetapi, nah, agar kita tidak salah memahami hadis ini, bergantung kepada selain Allah
itu ada beberapa macam, beberapa keadaan. Keadaan pertama, ya, yaitu keadaan yang menghilangkan tauhid secara keseluruhan, ya. Menghilangkan tauhid secara keseluruhan. Artinya orang yang seperti ini keadaannya, dia bisa keluar dari Islam, murtad, karena telah melakukan kesyirikan, syirik akbar. Bagaimana, apa keadaan, apa bergantung yang seperti ini itu seperti apa? Yaitu bergantung kepada sesuatu yang tidak bisa memberikan pengaruh. Bergantung kepada sesuatu yang tidak bisa memberikan pengaruh terhadap urusan yang diharapkan itu. Dan dia bergantung dalam keadaan bergantung secara penuh. Penuh diserahkan urusan itu kepada sesuatu itu dan melupakan peran Allah di situ. Dan ini ada perincian. Jadi dua keadaan, dua kondisi. Pertama, sesuatu yang dia gantungkan urusannya kepadanya itu tidak bisa memberikan pengaruh, ya, terhadap urusan yang dia hadapi. Contoh misalnya, dia bergantung kepada orang mati. Nah, orang mati urusan apapun tidak bisa. Dia bergantung kepada batu, kepada pohon, kepada jin. Nah, ini tidak bisa memberikan pengaruh apapun terhadap urusannya. Kemudian kondisi yang kedua, dia bergantung secara penuh, ya, secara penuh. Ketika dia berdoa, ketika dia meminta pertolongan kepada orang mati misalnya, dia meyakini yang akan membantu dia adalah orang mati itu. Jika sudah terpenuhi dua keadaan ini, maka hilanglah tauhid dari dirinya, ya, tauhidnya hilang. Dan dia bisa dihukumi, sekali lagi kata kuncinya bisa. Bisa itu artinya tetap ada syarat-syarat yang harus diperhatikan. Bisa dihukumi sebagai orang yang musyrik, syirik besar, murtad, keluar dari agama Islam. Kalau dia seperti ini keadaannya, ya, seperti yang sudah dibahas dalam kitab ini di bab-bab awal, maka dia hukumnya kekal di neraka, tidak diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Di dunia ahli warisnya tidak berhak mewarisi hartanya kalau sudah dihukumi demikian, dan itu ada pembahasan tersendiri. Itu keadaan pertama. Keadaan yang kedua atau macam yang kedua, bergantung kepada selain Allah yang menghilangkan kesempurnaan tauhid. Nah, beda. Kalau yang pertama tadi tauhidnya hilang sama sekali. Kalau keadaan kedua ini, dia masih dikatakan sebagai seorang yang bertauhid, tapi ada cacatnya, tidak sempurna tauhidnya, tetap haram namun hukumnya. Nah, dan kita sebagai seorang muslim tetap berusaha menjauhi ini. Karena apa? Karena ini bisa mengantarkan kepada syirik besar, bisa mengantarkan kepada keadaan yang pertama tadi jika tidak diatasi. Seperti apa contohnya? Ada dua contoh di sini. Yaitu orang yang bergantung kepada sesuatu yang bisa memberikan pengaruh secara syar'i. Ya, bisa memberikan pengaruh secara syar'i maupun secara kauni. Namun dia melupakan peran Allah, ya, melupakan peran Allah di dalam sesuatu itu. Baik. Jadi Bapak-bapak, ibu-ibu sekalian, sebelum kita lebih jauh, mungkin sudah dibahas sebelumnya, namun tidak ada salahnya kita ulangi. Bahwasanya sebab itu dibagi menjadi dua.
pengaruh sesuatu terhadap sesuatu yang lain itu dibagi menjadi dua. Sebab syar'i dan yang kedua sebab kauni. Ya. Sebab syar'i, yang kedua adalah sebab kauni. Kita mulai dari sebab kauni saja, sana lebih mudah. Sebab kauni, kauni itu artinya penciptaan. Ya. Kauni artinya dari kata kaun, penciptaan. Artinya sebab yang memang sesuai dengan penciptaan Allah Subhanahu wa taala secara fisik. Ya. Api menjadi sebab terbakarnya sesuatu. Air menjadi sebab basahnya sesuatu. Kalau disiramkan kepada tumbuhan menjadi sebab tumbuhnya tanaman itu. Ketika kita minum menjadi sebab hilangnya dahaga. Obat-obatan menjadi sebab sembuhnya penyakit. Ini namanya sebab kauni. Ya, ini namanya sebab kauni. Ada kemudian sebab syar'i. Sebab syar'i itu adalah sebab-sebab yang tidak berlaku secara kauni karena tidak ada hubungan sebab akibat yang nampak. Ya. Jadi secara penciptaan, secara fisik tidak ada hubungan sebab akibatnya. Namun Allah dengan hukumnya menjadikan itu sebab. Nah, ini namanya sebab syar'i, makanya bahasanya syar'i. Sebab secara hukum syar'i, secara syariat. Kita ambil contoh apa? Contoh ruqyah dengan ayat-ayat Al-Quran. Nah, itu menjadi sebab kesembuhan penyakit. Kalau ditanya, loh dari mana kok bisa Al-Quran itu kok menyembuhkan? Kan begitu. Hubungannya apa? Ya, prosesnya itu seperti apa? Ya, kita katakan tidak ada. Nah, itu hubungannya secara syar'i, bukan secara fisik, bukan secara penciptaan. Contoh lain, menyambung hubungan silaturahim. Nah, menyambung hubungan silaturahim menjadi sebab apa kira-kira Bapak Ibu? Orang yang menyambung tadi silaturahimnya apa? Dipanjangkan umurnya, dilapangkan rizkinya. Nah, jadi seperti itu. Kata Nabi yang artinya barang siapa yang senang dipanjangkan umurnya dan dilapangkan rizkinya, falyasil rahimah, maka adalah menyambung silaturahimnya. Ini sebab syar'i. Sebab syar'i. Baik. Nah, selama kita bergantung kepada sesuatu yang sahih secara syariat, baik secara kauni maupun secara syar'i murni, dan kita ingat bahwasanya mereka ini memberikan manfaat, pengaruh karena kehendak Allah, karena ketentuan Allah, maka itu tidak masalah. Itu tidak mempengaruhi tauhid. Yang menjadi masalah adalah ketika seseorang bergantung kepada sesuatu namun lupa peran Allah di situ. Ada orang sakit, dia berobat kepada dokter. Dokter ini kemudian memberikan pengobatan, penanganan. Itu yang akan menjadi sebab kesembuhannya. Namun tatkala dia berobat itu dia lupa, yang menentukan sembuh tetap adalah Allah. Nah, kalau orang seperti itu, maka dia telah berbuat syirik. Namun syiriknya syirik kecil. Syiriknya apa? Syirik kecil. Kalau tidak diatasi, tidak diperbaiki, ditakutkan nanti dia lanjut kepada syirik yang lebih besar. Ada orang dia mencari harta, yang harta itu diharapkan memberikan kemudahan di dalam kehidupannya, mudah membeli apa yang dia inginkan, mudah dia melindungi dirinya dari apa yang dia takutkan. Nah, ketika dia bergantung kepada harta itu dengan penuh, sehingga dalam pikiran dia kalau tidak ada harta tidak ada kemudahan, kalau tidak ada harta tidak ada keamanan, maka dia telah berbuat syirik kecil. Namun selama dia mencari harta itu masih ingat bahwasanya
harta ini hanya bisa memberikan manfaat sesuai dengan ketetapan Allah, itu dia masih dalam keadaan orang yang bertauhid. Nah, keadaan ketiga ini yang tadi yang masih bertauhid, yaitu adalah orang yang bergantung kepada sesuatu sebatas bahwasanya sesuatu itu adalah sebuah sebab, sebuah wasilah perantara, sambil dia menyandarkan diri sepenuhnya kepada Allah. Nah, ini adalah bergantung yang tidak bertentangan dengan tauhid, bahkan ini masyru', ini diperintahkan. Nah, dia tetap meyakini bahwasanya sebab ini datangnya dari Allah, bahwasanya Allah kalau dia berkehendak sebab itu manjur, ya berhasil. Kalau Allah berkehendak sebab itu tidak bisa memberikan apapun. Nah, maka ini adalah bergantung yang tidak menafikan tauhid, tidak menghilangkan tauhid, baik menghilangkan kesempurnaannya ataupun menghilangkan tauhid secara keseluruhan. Nah, Bapak Ibu sekalian, maka dengan adanya sebab-sebab ini, tetap kita itu sebagai manusia, ya, tidak menggantungkan diri kepada sebab-sebab itu semata, namun menggantungkan diri kepada Allah sambil berusaha. Nah, contoh misalnya ada seorang pegawai, ya, seorang pegawai karyawan, dia menggantungkan hatinya kepada gajinya. Nah, sehingga kalau gajinya berkurang dia pusing, gelisah. Kalau dia dipecat, di PHK, dia gelisah. Nah, lupa bahwasanya yang menjadikan sebab itu adalah Allah. Nah, ini adalah syirik. Namun tidak kita katakan ini syirik besar. Syirik kecil. Apakah berdosa? Berdosa. Keyakinan dia itu berdosa. Nah, dan dia akan dihukum oleh Allah Subhanahu wa taala karena itu. Selama dia menjadi seperti itu keadaannya, dia lakukan syirik kecil. Namun kalau dia meyakini bahwasanya gaji ini, ya, upah honor itu adalah sebab semata, dia bergantung kepada gaji itu sebatas gaji itu adalah sarana, ya. Sedangkan sarana itu banyak, ya. Dan Allah itu memberikan apa yang dia inginkan dari berbagai macam sarana itu. Nah, hanya sebatas salah satu sarana yang disebutkan, ditetapkan oleh Allah, yang menjadikan itu sebab adalah Allah, dan dia jadikan sandaran dirinya tetap sepenuhnya kepada Allah. Nah, maka ini tidak menghilangkan tauhid dan tidak menghilangkan tawakal. Dan Rasulullah SAW mencontohkan itu. Beliau berdagang, beliau berhutang, beliau berperang. Itu semuanya sebagai bentuk apa? Bentuk bergantung kepada sebab. Sebatas itu hanyalah sebab. Nah, sebatas itu adalah sarana. Tetap hasilnya segalanya diserahkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, itu Rasulullah. Nah, Rasulullah kan berperang. Padahal kalau misalnya Rasulullah SAW sebagai seorang Rasul, mungkin saja beliau berdoa kepada Allah, ya Allah, ini musuh telah berangkat menuju kami, tolong hancurkanlah mereka. Akan dihancurkan oleh Allah. Tanpa berperang pun sudah terjadi, kan begitu. Dihancurkan Allah, misalnya turunkan angin yang kuat, Allah benamkan mereka ke bumi. Nah, karena Rasulullah doanya mustajab. Namun tidak itu yang dicontohkan oleh Rasulullah SAW. Nah, Rasulullah tetap berperang, mengangkat senjata, memakai baju besinya, dan menghadapi musuh, meskipun hasilnya diserahkan kepada Allah. Tetap. Nah, kalau kita melihat perang-perang yang dijalani oleh Rasulullah dan para sahabat, hampir semuanya, seluruhnya, ya, itu mereka jalani, Rasulullah jalani dalam keadaan tidak diunggulkan, ya, dalam keadaan tidak diunggulkan secara kekuatan, secara jumlah pasukan, secara persenjataan.
Ya, kalau kita lihat mereka selalu dalam keadaan lebih sedikit, bahkan tidak sampai setengahnya di dalam beberapa keadaan itu. Di dalam perang Badar saja 100 melawan 300. Nah, bagaimana bisa seperti itu? Bisa menang. Nah, ketika perang Uhud misalnya 700, awalnya 1000 menjadi 700. Saya ingat saya demikian. Ya, mungkin ada yang bisa mengoreksi. Lalu melawan 1000. Nah, ketika perang Mu'tah melawan kaum Romawi berlipat-lipat lagi jumlahnya. 100.000 juga 10.000 kalau tidak salah jumlah musuh itu, atau 100.000. Yang jelas seingat saya berpuluh-puluh kali lipat, 10 kali lipat. Nah, tapi Allah Subhanahu wa taala memberikan kemenangan di situ. Baik. Kemudian kita lanjutkan. Nah, di sini Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan man ta'allaqa, barang siapa bergantung. Beliau tidak mengatakan man 'allaqa, barang siapa menggantung. Nah, ini beda. Secara bahasa beda dan artinya beda. Karena yang dibahas di sini adalah tamimah, ya, jimat. Dan jimat itu biasanya kan digantungkan, ditempel. Nah, di sini Rasulullah SAW tidak mengatakan barang siapa yang menggantung, tetapi bergantung. Nah, jadi seperti itu. Kenapa? Karena bergantung, ya, ta'allaqa, kepada sesuatu itu artinya bergantung dengan hatinya dan dirinya. Dia sepenuhnya bergantung kepada benda itu. Nah, jadi seperti ini. Di mana rasa takutnya dan harapannya itu dia serahkan kepada benda itu. Ketika benda itu ada, dia tenang, aman. Ketika benda itu hilang, dia gelisah. Nah, ini namanya bergantung. Jadi tidak hanya sekedar menggantung saja. Nah, itu sesuai dengan keadaan yang sudah kita bahas tadi. Baik. Kemudian berkata al-muallif, ya, rahimahullah ta'ala, at-tamaim. Tamaim itu sesuatu yang yu'allaqu 'alal auladi yattaquna bihil 'aina. Sesuatu yang digantungkan kepada anak-anak yang mereka berlindung, ya, menjaga diri dengan sesuatu itu dari penyakit ain, dari ain. Kemudian beliau Syekh Muhammad bin Abdul Wahab memberikan catatan. Walakin idza kana al-mu'allaqu minal Qur'an farakhasa fihi ba'dus salaf. Akan tetapi kalau sesuatu yang digantungkan itu, yang dikalungkan itu, ya, itu dari Al-Quran, murni dari Al-Quran, maka sebagian salaf memberikan keringanan. Wa ba'duhum lam yurakhis fihi. Sebagian yang lain tidak memberikan keringanan dalam masalah ini. Artinya mereka mengatakan mau dari Al-Quran, mau apalagi dari selain Al-Quran, hukumnya sama, haram. Ya, wa yaj'aluhu minal manhi anhu, dan mereka menjadikan dari hal yang dilarang. Minhum, di antara mereka yang melarang itu adalah sahabat Ibnu Mas'ud radhiyallahu anhu. Di antara mereka yang melarang itu adalah sahabat Ibnu Mas'ud radhiyallahu anhu. Baik. Nah, jika yang digantungkan, ini saya baca salahnya. Jika yang digantungkan itu adalah dari Al-Quran, atau dari doa-doa yang mubah, atau dari dikir-dikir yang datang dari Rasulullah SAW, maka sebagian kaum salaf, ya, para sahabat dan yang setelah mereka, ada yang memberikan keringanan, mengatakan itu boleh. Ada yang mengatakan itu boleh. Apakah ada dalilnya? Ada. Dalilnya adalah surat Al-Isra ayat 82. Surat Al-Isra ayat 82. Dalil yang mengatakan, bagi yang mengatakan boleh memakai jimat dari ayat-ayat Al-Quran. Baik. Apa bunyinya? Wa nunazzilu minal Qur'ani ma huwa shifaa'u wa rahmatul lil mu'minin. Dan kami turunkan dari Al-Quran itu apa yang berupa kesembuhan dan rahmat bagi kaum mukminin, bagi orang-orang beriman.
Maka disimpulkan boleh ya kita memanfaatkan atau mengambil wasilah, ya, menjadikan wasilah Al-Quran itu untuk kesembuhan, untuk keselamatan. Nah, mereka yang mengatakan boleh menggunakan jimat dari Al-Quran itu, mereka mengatakan gini, dalam ayat ini tidak disebutkan ada batasan caranya. Nah, maksudnya bagaimana? Cara kita memanfaatkan Al-Quran untuk kesembuhan atau keselamatan itu tidak ada batasannya. Kan disebutkan pokoknya kesembuhan dan rahmat. Tidak ada batasannya seperti apa caranya. Apakah hanya dibaca saja contohnya, ataukah boleh kalau ditempelkan. Nah, karena tidak ada batasannya, maka mereka mengatakan boleh kita menjadikan Al-Quran itu sarana untuk kesembuhan, untuk penjagaan, dengan cara digantungkan, dengan cara ditempelkan. Nah, jadi seperti itu. Bahkan ada yang mengatakan boleh diminum, kan gitu kan. Nah, itu tapi yang agak jauh lagi penafsirannya. Sebagaimana obat. Dan itu ada asarnya, ada riwayatnya. Telah diriwayatkan dari sahabat Abdullah ibn Amr bin As radhiyallahu taala anhu. Sahabat Abdullah bin Amr bin As, anaknya sahabat Amr bin As, ya, bahwasanya dia menggantungkan, mengalungkan kepada anak-anaknya yang belum baligh, doa al-faza'i, ya, ada doa al-faza'. Apa itu doa faza'? Bismillah, a'udzu bikalimatillahi tammah min ghadabihi wa iqabihi wa syarri ibadihi wa min hamazatis syayatini wa ayyahdurun. Yaitu ditulis di situ Bismillah, a'udzu bikalimatillahi tammah, aku berlindung dengan kalimat Allah yang sempurna dari murkanya dan hukumannya, dan dari keburukan hamba-hambanya, dan dari bisikan godaan setan, wa an yahdurun, dan dari datangnya setan itu. Dan ini ada riwayatnya dikeluarkan oleh Imam Ahmad, Imam Abu Dawud, Imam At-Tirmidzi, dan Imam At-Tirmidzi menyatakan ini hasan, dan juga diriwayatkan oleh Al-Hakim, dan seterusnya. Artinya ada riwayatnya. Nah, baik, ini pendapat yang pertama, boleh menggunakan jimat dengan Al-Quran. Dan ini pendapat sebagian salaf, ya, pendapat sebagian salaf. Bismillah itu kan Al-Quran, ya Bapak Ibu. Bismillah tadi yang disebutkan sahabat Abdullah bin Amr bin As melakukan itu. Bismillah itu kan asalnya dari Al-Quran. Wa qala ba'dul ulama, berkata sebagian ulama, tidak boleh mengalungkan Al-Quran atau menempelkan Quran untuk kesembuhan. Kenapa? Karena mencari kesembuhan dengan Al-Quran itu sudah diriwayatkan dengan cara tertentu. Apa caranya? Yaitu dengan dibaca. Dengan dibaca. Nah, sehingga kalau ada orang yang sakit apapun, baik sakit secara kejiwaan, baik sakit secara fisik, ya, lalu kemudian dibacakan Al-Quran kepadanya, maka dengan izin Allah akan sembuh. Ya, dengan izin Allah akan sembuh. Dan ini yang kita sebut dengan sebab syar'i, ya, sebab syar'i yang sudah kita bahas tadi. Nah, namun tetap ada catatan bahwasanya sembuhnya Al-Quran itu, sembuh dengan membacakan Al-Quran itu, sekali lagi bukan karena Al-Qurannya, bukan karena orang yang membacanya, tetapi karena Allah Subhanahu wa ta'ala. Tetap yang menyembuhkan karena Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, baik. Nah, dari dua pendapat itu bagaimana kita bersikap? Maka Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin rahimahullah mengatakan, pendapat yang paling dekat insyaallah kepada kebenaran, ya, bahwasanya seyogyanya
tidak menggantungkan ayat-ayat Al-Quran ini untuk berharap kesembuhan dan penjagaan dari keburukan. Kenapa? Apalagi kalau orang yang dikalungkan atau yang digantungkan ini ya adalah orang yang kadang-kadang melakukan hal-hal yang bertentangan dengan kesucian Al-Quran. Ya, misalnya ada nih orang nih, dia mengikuti pendapat pertama, ditulis ayat-ayat Al-Quran, misalnya Al-Ikhlas, Al-Falaq, An-Nas, dimasukkan ke dalam kantong lalu dia kalungkan, atau dia kalungkan kepada anaknya. Nah, maka sebenarnya Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin menjelaskan lebih baik tidak dilakukan. Ya, kenapa? Karena bisa jadi yang mengenakan itu melakukan sesuatu yang bertentangan dengan kesucian Al-Quran. Kalau dia orang dewasa misalnya, dia mungkin tanpa merasa melakukan kemaksiatan, sedangkan Al-Quran itu menempel pada dirinya. Dia melakukan ghibah, dia pergi ke tempat-tempat maksiat, dia melihat hal-hal yang diharamkan dan lain sebagainya. Padahal Al-Quran nempel. Ini kan ada kesan tidak menghargai Al-Quran, ada kesan tidak menghargai Al-Quran. Atau tanpa dia sadari, apalagi anak-anak, ketika masuk kamar mandi pakai jimat itu, tanpa dia sadari. Padahal ini sebenarnya makruh hukumnya, tidak boleh. Jadi seperti itu. Bahkan kadang ya, beliau menjelaskan, ditakutkan yang terjadi adalah ketika dia memakai jimat itu, ya, yang meskipun terbuat dari Al-Quran, ya, dia menggantungkan keselamatannya kepada jimat itu, benda itu, sehingga ketika dia lupa memakai jimat itu, meskipun isinya Al-Quran, dia tidak tenang, kan gitu. Nah, ketika dia pergi, aduh, lupa saya pakai kalung saya tadi, nah, gelisah akhirnya. Padahal seharusnya tidak demikian. Kemudian terkadang ada orang yang setelah mengenakan yang demikian, atau dia gantung di rumahnya, ditempelkan di rumahnya, merasa cukup dengan perbuatan itu. Nah, merasa cukup dengan perbuatan itu. Artinya, maksudnya setelah dia menggantungkan ini, sudah, saya aman nih, sudah. Nah, melupakan zikir yang disunahkan, melupakan membaca Al-Quran itu sendiri, ya. Nah, jadi dia lupa, tidak membaca Al-Quran, tidak membaca ayat-ayat yang disunahkan seperti ayat kursi, Al-Fatihah, seperti membaca surat Al-Ikhlas, Al-Falaq, An-Nas di waktu-waktu tertentu. Dia lupa itu. Nah, padahal itu sebenarnya yang asli. Nah, itu apa sebenarnya yang asli, yang dicontohkan oleh Rasulullah SAW. Adapun menjadikan Al-Quran sebagai jimat, itu ijtihad sebagian sahabat. Itu tidak dicontohkan oleh Rasulullah, ijtihad sebagian sahabat. Maka beliau Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin menjelaskan lebih baik ditinggalkan. Lebih baik ditinggalkan karena ada konsekuensi-konsekuensi yang tidak baik dalam perbuatan itu. Namun kalau memang ada yang melakukan, kita tidak mengingkari secara keras. Ya, tidak mengingkari secara keras. Kalau ada yang dilakukan seperti itu, kita tidak kata, oh ini haram, ini dosa kamu ini. Nah, ini bid'ah, ini tidak. Kita tidak mengatakan begitu. Kenapa? Karena memang ada sahabat yang melakukan. Ya, karena memang ada sahabat yang melakukan. Namun kita menilai bahwasanya lebih baik tidak dikerjakan yang seperti itu, meskipun tidak kita katakan itu haram. Ya, saya Shalih bin Muhammad Al-Utsaimin mengatakan, amma an yasila ila darajatil haram tahrim fa ana atawaqqafu fihi. Ya, adapun mengatakan ini diharamkan, maka saya tawakuf, berhenti. Saya tidak mengatakan ini haram. Ya, tetapi dia diharamkan sesuai dengan hal-hal yang mengikutinya. Sesuai dengan hal-hal yang mengikutinya. Kalau misalnya ternyata karena dia menggantungkan
Al-Quran itu dia meninggalkan membaca, ya, membaca zikir-zikir yang asli, maka itu dilarang, bukan haram, dilarang karena jadinya melupakan. Baik. Nah, kita lanjutkan. Sebagai Ibnu Mas'ud mengatakan seperti itu. Nah, warruqa. Ini sebenarnya kaitannya dengan hadis yang sebelumnya, ya, penjelasan hadis yang sebelumnya. Warruqa. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dalam hadis yang sebelumnya mengatakan ar-ruqa. Wahiyal lati tusamma al-azaimu, al-azaima. Ruqa itu yang disebut dengan azaim juga dalam bahasa Arab. Wa khassa minha dalilu ma khala minasyirki. Dan dikhususkan di dalam dalil dalam hadis itu adalah ruqa, ya, ruqa yang terhindar dari syirik. Faqad rakhasa fihi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam min al-aini wal humati. Karena Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah memberikan keringanan, kebolehan dalam masalah ruqyah apa yang berkaitan dengan ain dan humah. Humah itu racun. Bisa, humah itu bisa, ya. Racun dan bisa dari hewan, kalajengking, ular dan lain sebagainya. Baik. Nah, kita lihat hadisnya kembali biar tidak ingat. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam mengatakan, Inna ruqa wat tamaima wat tiwalata syirkun. Ya, dalam hadis yang sebelumnya. Sesungguhnya ar-ruqa wat tamaim dan tiwalah nanti akan kita bahas, itu adalah syirkun, adalah kesyirikan. Nah, Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin ingin menjelaskan, adapun ruqa itu jamak dari ruqyah. Ya, kita bahasakan ruqyah saja sekarang. Ruqyah itu dikhususkan dengan hadis sebelumnya dalam bab orang yang menegakkan tauhid masuk surga tanpa hisab. Ya, masuk surga tanpa hisab. Di dalam kisahnya itu ada seorang tabi'in yang dia meruqyah dirinya. Ya, meruqyah dirinya. Ketika ditanya kenapa kamu meminta dirinya diruqyah? Kenapa? Karena saya mendengarkan, ya, la ba'sa minar ruqa, la ba'sa fir ruqa, maka nafid minal aini wal humati, atau kama qala sallallahu alaihi wasallam. Tidak mengapa ruqyah, ya, yang asalnya dari ain dan humah. Humah itu sekali lagi adalah bisa atau racun dari hewan. Baik. Nah, ar-ruqa, ruqyah ini tetapi memiliki syarat. Nah, akan kita bahas. Baik. Pertama, sebelum kita lebih jauh, ya, kita bahas kembali ucapan Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab yang mengatakan ada dalil yang mengkhususkan ruqyah itu dibolehkan untuk ain, penyakit ain, dan humah dan racun. Nah, ini ada catatan di sini. Ada apa? Catatan bahwasanya sebenarnya berdasarkan dalil yang lain, ya, dalil yang lain tidak seperti itu. Memang ada hadisnya yang disebutkan dua hal itu, yaitu ain dan humah. Namun itu bukan pembatasan dan kita dapatkan dari dalil-dalil yang lain. Nah, ruqyah itu apa? Ruqyah itu sebenarnya kalau kita bahasakan adalah jambi-jambi bahasa kita. Ruqyah itu jambi-jambi, bacaan-bacaannya, mantra. Ruqyah itu kalau bahasa kita mantra sebenarnya. Nah, makanya kalau ditanya bacaannya dukun itu apakah ruqyah? Iya, ruqyah. Ruqyah. Nah, makanya ketika kita membahas ruqyah atau mengamalkan ruqyah ditambah embel-embel syar'iyah. Nah, ruqyah syar'iyah, ruqyah yang syar'i. Karena apa? Karena ada ruqyah yang tidak syar'i bahkan syirik, kan gitu. Nah, itu makanya kita hati-hati. Nah, ruqyah secara bahasa itu sebenarnya adalah jambi-jambi atau mantra yang dibacakan oleh orang kepada orang lain atau kepada benda. Nah, untuk mengharapkan sesuatu. Nah, ruqyah, Rasulullah mengajarkan kita ruqyah dengan satu dengan doa, dua dengan ayat Al-Quran. Satu dengan doa dengan dua dengan ayat Al-Quran. Seperti doa apa? Doa yang diajarkan oleh Rasulullah, Allahumma rabban nas, adhibil bas, ishfi anta syafi, la shifa illa shifauka, sampai akhirnya. Ya Allah, penguasa manusia, hilangkanlah kesusahan ini, sembuhkanlah, Engkaulah yang Maha menyembuhkan.
dan seterusnya. Ini ruqyah. Kok bisa dibilang ruqyah? Karena bacaan yang dibacakan kepada orang lain, kan gitu. Maka dia secara bahasa adalah apa? Ruqyah. Baik, ada lagi Allahumma afi, Allahumma shfihi. Nah, bacaan seperti ini, ya Allah sembuhkanlah dia, ya Allah sehatkanlah dia. Kita ketika menjenguk orang sakit, kemudian orang sakit itu kita bacakan doa ini, Allahumma shfihi, Allahumma afi. Ini secara bahasa masuk di dalam apa? Ruqyah, ruqyah syar'iyyah. Nah, baik. Nah, maka dari sini sebenarnya bisa kita pahami ruqyah syar'iyyah itu tidak terbatas, ya, tidak terbatas untuk ain dan racun saja, tapi juga untuk segala macam penyakit, segala macam gangguan, ya, segala macam gangguan. Bahkan termasuk tajribah itu percobaan, ya, percobaan. Dan ruqyah ini babnya luas, Bapak-bapak Ibu-ibu sekalian. Ruqyah ini babnya luas sekali, tidak terbatas, ya, karena tidak ada batasan. Karena namanya kesembuhan itu tidak harus penyakit di dalam tubuh, tidak harus sifatnya sakit pada orang, bahkan pada hewan pun bisa, bahkan sakit pada benda pun bisa, ya. Sakit pada benda pun bisa. Nah, misalnya mobil mogok di ruqyah, bisa tidak? Bisa, ya. Bisa, ya, mobil mogok di ruqyah. Nah, jadi seperti itu. Rumah, misalnya ada gangguannya apa? Rumah kok banyak tikusnya, di ruqyah bisa? Bisa. Kok banyak semutnya, di ruqyah atau bisa? Bisa. Kenapa? Ini percobaan, ya, karena berdasarkan pengalaman. Ada orang-orang soleh terdahulu, mereka mencoba meruqyah rumahnya yang banyak semutnya, ternyata setelah itu semutnya hilang. Nah, dicoba oleh orang lain, sama, semutnya hilang. Nah, karena ternyata bisa jadi semut yang banyak di rumah itu datangnya adalah dari setan, ya, gangguan dari setan. Nah, bisa, ya, seperti itu. Silakan. Nah, dibacakan apa? Ya, bacakan Al-Fatihah sudah cukup, bisa. Ya, dibacakan berulang-ulang. Bahkan kita baca di rumah, ngaji di rumah, ya, dengan niat meruqyah itu juga boleh. Baik, kita lanjutkan. Baik. Wallahul alim. Nah, dari ucapan mu'allif itu, ya, ucapan mu'allif bahwasanya dalil yang tidak membolehkan bacaan kecuali dua hal itu, nah, itu kurang tepat, kurang tepat. Kenapa? Karena ada dalil-dalil yang menyebutkan Nabi itu meruqyah dari selain itu, termasuk ruqyah untuk penjagaan. Di antaranya apa? Di antaranya adalah yang dilakukan oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, ya, sebelum beliau tidur. Kalau tidur, apa yang beliau lakukan? Sebagaimana diriwayatkan oleh Bunda Aisyah, beliau mengatukkan kedua tangannya, kemudian meniup, ya, ke tangannya, lalu membaca Al-Ikhlas, Al-Falaq, dan An-Nas. Setelah itu diusapkan ke seluruh tubuh yang bisa diusapkan, yang bisa disentuh. Artinya kalau dalam keadaan duduk, ya, misalnya tidak usah berdiri, ya, sebisanya saja dalam keadaan duduk itu, ya. Jadi seperti itu yang bisa disentuh. Mastaqa'a min jasadihi, apa yang bisa disentuh oleh jasadnya. Adapun meniupnya apakah setelah membaca atau sebelum membaca, itu khilaf. Dua-duanya boleh, mau sebelum membaca atau setelah membaca boleh. Jadi maksudnya tangan begini, kita meniup dulu, ya, baru membaca Al-Ikhlas, Al-Falaq, An-Nas, ataukah membaca dulu baru kita tiupkan. Nah, dan tiupnya itu nafas. Nafas itu ada sedikit air liur percikannya yang keluar. Jadi bukan tiup seperti meniup lilin, gitu kan. Tapi ada sedikit air kecil, ya, air liur yang keluar terpercik. Nah, lalu kemudian kita usapkan. Ini termasuk ruqyah. Ruqyah untuk apa? Untuk menjaga diri, melindungi diri, ya, dari gangguan setan. Baik. Oleh karena itu kita lanjutkan. Para ulama mengatakan, ya, ada keringanan kebolehan untuk ruqyah dengan Al-Quran, baik untuk ain, untuk racun dan selainnya. Ya. Adapun ucapan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, la ruqyata illa min ain aw humatin, tidak ada ruqyah kecuali dari ain dan humatin, itu maksudnya adalah
tidak boleh meminta ruqyah. Tidak boleh meminta ruqyah dari ain wal humah, ya. Dari ain wal humah, dari ain dan racun. Kenapa bapak-bapak ibu-ibu sekalian? Kalau kita kembali kepada bab orang yang berhak masuk surga tanpa hisab, di antara sifat mereka adalah la yasarqun, tidak minta diruqyah, ya kan? Namun ada keadaan di mana orang itu dia tidak bisa meruqyah dirinya sendiri. Seperti orang yang terkena ain. Orang yang terkena ain, ya, misalnya kita terkena ain nih. Kadang-kadang gara-gara ain itu tidak bisa berbuat apa-apa. Orang yang terkena racun, terkena bisa, kondisinya bagaimana? Sakit kan? Sekarat kan? Kan seperti itu. Nah, kalau dia bahkan bisa jadi panik kan gitu kan. Nah, jadi demikian. Sehingga yang meruqyah biasanya siapa? Orang lain. Ya, minta tolong diruqyahkan orang lain. Nah, jadi seperti itu. Itu pemahaman yang dijelaskan oleh para ulama sebagaimana dijelaskan oleh Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin rahimahullah. Baik. Nah, sekarang syarat bolehnya ruqyah itu apa? Yang pertama, syarat pertama, harus meyakini bahwasanya ruqyah itu memberikan manfaat karena Allah, tidak dengan sendirinya. Harus meyakini bahwasanya ruqyah itu memberikan manfaat karena Allah, tidak sendirinya. Dan ini bahasanya dengan tadi ta'alluq dengan sesuatu tadi, bergantung dengan sesuatu. Nah, seperti yang sudah kita jelaskan. Sehingga kalau ada orang melakukan ruqyah atau bahkan dia meminta diruqyah, lalu dengan ruqyah itu dia meyakini, wah pokoknya saya sudah diruqyah, itu kemudian dia meyakini sembuh karena ruqyah itu, maka itu termasuk syirik, meskipun yang dibaca adalah Al-Quran dan doa-doa yang masyru'. Ya, karena segala sesuatu itu tetap kita gantungkan, kita serahkan kepada Allah. Kemudian yang kedua, tidak boleh mengandung hal-hal yang bertentangan dengan syariat. Tidak boleh mengandung hal-hal yang bertentangan dengan syariat. Ya. Contohnya bagaimana? Kalau dia berupa doa, maka ya doanya tidak boleh doa kepada selain Allah. Ya. Kalau dia berupa doa, tidak boleh berdoa kepada selain Allah. Atau seperti meminta tolong kepada orang mati, meminta tolong kepada jin, meminta tolong kepada batu dan lain sebagainya. Maka ini adalah haram, bahkan bisa menjadi syirik, baik syirik kecil maupun syirik besar. Baik. Kemudian yang ketiga, harus dipahami, ya, atau harus jelas apa yang dibaca. Harus jelas apa yang dibaca. Nah, biasanya kalau mantra-mantra yang dibaca oleh dukun itu, ya, itu tidak jelas. Kalau tidak jelas, tidak jelas itu bisa mengucapkannya memang tidak dijelaskan, ya. Bisa yang kedua memang yang dibaca itu kata-kata yang tidak memiliki makna. Kata-kata yang tidak memiliki makna. Dan ini kok bisa seperti itu? Karena memang kalau ruqyah itu jambi-jambinya mantranya itu adalah mantra yang haram, yang syirik, biasanya datangnya adalah dari setan, datangnya adalah dari jin, termasuk dalam ilmu sihir. Ya, memang diajarkan baca ini artinya apa nggak tahu. Nah, sebagaimana dengan jimat, bapak-bapak ibu sekalian, ini sampai kita lanjutkan. Ya. Jimat yang tadi sudah kita bahas, jimat yang kita bahas tadi, katakanlah kita mengambil, ya, pendapat ulama yang pertama yang membolehkan, maka tetap berlaku 3 syarat tadi.
3 syarat yang ada pada ruqyah. Yang pertama apa? Orang yang mengambil jimat dengan Quran tadi tetap meyakini ini memberi manfaat karena Allah, bukan karena kertas itu sendiri, bukan karena tulisannya. Kemudian yang kedua, tidak boleh ada di dalamnya hal-hal yang dilarang secara syar'i. Ya, seperti apa? Seperti menulis di dalamnya doa-doa kepada selain Allah, atau menulis di dalamnya hal-hal yang sifatnya penghinaan terhadap syariat. Kemudian yang ketiga, harus jelas apa yang ditulis itu. Ya, kalau memang di ayat Al-Quran ya harus jelas itu ayat Quran. Kalau adalah doa-doa ya harus jelas doanya bisa dibaca dan dipahami artinya. Dan di lapangan yang kita temukan hal-hal yang melanggar syariat itu memang seperti itu. Kita ambil jimat misalnya, meskipun di dalamnya ada ayat-ayat Al-Quran, maka akan ada biasanya jimat-jimat di lapangan itu hal-hal yang bertentangan dengan syariat. Pertama misalnya, ada hal-hal yang dilarang. Yang dilarang itu seperti apa? Kalau kita jeli, kita teliti, ya sebenarnya kalau ada proyektor itu bisa kayak kita ambil contoh, kita tampakkan. Biasanya kita kalau sebelumnya di kajian itu kita ini contoh-contoh jimat. Nah, diteliti itu seperti apa? Ada jimat di mana Al-Quran itu, apalagi kalau jimatnya untuk keburukan ya, untuk keburukan itu artinya untuk mencelakakan orang lain, dituliskan dengan darah. Bahkan ada ayat-ayat Al-Quran ditulis dengan darah haid. Oh, ibu sekalian, ditulis dengan darah haid. Yang kalau kita lihat sekilas, ini kan Quran kan gitu kan. Padahal dia tidak tahu bahwasanya itu media penulisannya adalah darah, dan itu sebenarnya penghinaan terhadap Quran. Menjadi manjur, kenapa? Karena itu permintaan dari setannya. Ketika orang yang ingin menuliskan itu berarti dia sudah menuruti setannya, dan akhirnya ditolonglah oleh setan itu. Kemudian yang contoh lainnya apa? Al-Quran ditulis dengan terbalik. Al-Qurannya ditulis dengan terbalik. Kalau misalnya kita tulis Bismillahirrahmanirrahim kan dari kanan kiri, ditulis dari kiri ke kanan. Ditulis dari kiri ke kanan. Nah, itu kalau ditanya sebenarnya mengapa demikian? Nah, kalau yang tidak mengerti, mereka akan memahami ya ini ajaran guru saya begini, begitu kan. Tapi sebenarnya maknanya adalah itu adalah penghinaan terhadap Al-Quran. Dimana ketika orang itu sudah mau menghina Al-Quran, berarti dia sudah mau mengikuti setan. Ya, baik. Kemudian bentuk yang lain adalah apa? Al-Quran kemudian diselipkan di tengah-tengahnya huruf-huruf yang bukan bagian dari Al-Quran. Diselipkan di tengahnya huruf-huruf yang bukan bagian dari Al-Quran. Atau Al-Quran ditulis namun dengan urutan-urutan yang tidak memiliki arti. Artinya hilang, ya, potongan-potongannya saja. Kemudian kalau kita mungkin ada yang sudah pengalaman melihat ya jimat itu ada susunan huruf-huruf kan, ya, ada kotak seperti kotak begitu kan. Kemudian ada susunan 3x3 dan lain sebagainya. Yang kita mungkin berpikir ini maksudnya apa kan gitu. Sebenarnya kalau dicari artinya tidak ada, ya. Artinya tidak ada. Yang diinginkan adalah bentuk penghambaan kepada setannya. Dimana ketika orang yang menggunakan jimat itu dan dia diajarkan oleh setan dan dia ikut saja dengan setan itu, ya, nurut dengan setan itu, meskipun dia tidak tahu ini maksudnya apa, nah, maka setan akhirnya mau membantu. Dan itu sebenarnya makna ubudiyah kan begitu bapak-bapak ibu-ibu sekalian. Makna penghambaan kepada Allah, ya, kita mengikuti Rasulullah, menghamba kepada Allah, itu kan maknanya begitu. Melakukan segala apa yang diperintahkan oleh Allah, meskipun kita tidak tahu hikmahnya apa gitu. Pokoknya Allah memerintahkan kita begini, kita lakukan, kan seperti itu. Nah, ruqyah dan jimat
ya, jampi-jampi mantra dan jimat yang ada di masyarakat yang syirik, yang datangnya dari dukun, baik dukun yang kelihatan jelas dukun maupun dukun yang berkedok ustadz atau dai. Nah, itu sebenarnya maknanya adalah di sini. Ketika orang rela disetir oleh setan, udah kamu tulis begini, kamu baca begini, padahal dia tidak tahu maknanya, maka dari situlah kemudian setan ingin membantu. Baik, Bapak Ibu sekalian, mungkin kita sudahi dari sini. Mungkin ada pertanyaan yang ingin ditanyakan atau dibahas. Ya. Terima kasih. Nah, Apakah ada beberapa ulama, bukan ulama lah ya, di guru itu yang sampai sekarang ini dipercaya oleh mungkin para santrinya, orang-orang tertentu yang kiai tersebut atau orang tersebut itu kalau bisa mempunyai jin Islam sehingga bisa diperintahkan apa saja. Umpamanya pada hari ini kita jalan ke sana, terus mobilnya mau kehabisan, cukup dikasih apa, ada lagi yang memberi apa oleh-oleh rokok, umpamanya itu ada bang. Jadi tahu-tahu langsung ambil ini. Nah ini pernah saya tanyakan terus sama yang bersangkutan, tapi itu memang itu guru yang hebat. Nah ini berkaitan dengan kesyirikan itu bagaimana hukumnya, artinya orang itu apakah itu termasuk nanti si dia itu orang itu termasuk keluar dari Islam atau gimana? Nah, baik. Nah, ada sebagian, ada keyakinan di masyarakat kita tentang khodam bahasanya, yaitu pembantu dari bangsa jin. Yang pembantu itu kadang dinyatakan ini pembantu jinnya jin muslim. Nah, baik Bapak Ibu sekalian, ada beberapa hal yang harus kita perhatikan di sini. Yang pertama, segalanya di dalam Al-Quran ini sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala, wa in tanaza'tum fi syai'in farudduhu ila Allahi wa rasulih. Dan jika kalian berselisih dalam sesuatu, maka kembalikan kepada Allah dan Rasulnya. Nah, di dalam Al-Quran apakah ada contoh yang kita itu memakai bantuan jin? Kita katakan ada, yaitu Nabi Sulaiman. Ya. Tapi itu kenapa Nabi Sulaiman bisa memerintah jin? Ditundukkan oleh Allah. Ya. Ditundukkan oleh Allah, di mana Nabi Sulaiman itu tidak meminta. Ya, tidak meminta, tetapi Allah Subhanahu wa taala menjadikan bangsa jin itu tunduk kepada perintahnya Nabi Sulaiman. Nah, dan mukjizat itu begitu. Mukjizat itu tidak ada yang diminta. Semuanya para nabi dan rasul itu diberi oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya, tidak ada yang meminta. Nah, kemudian kita melihat kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, nabi terbaik. Nabi terbaik. Di mana sebagai gambaran ya, kalau seandainya Nabi itu ingin memerintahkan bangsa jin ya untuk menjadi penolong beliau, insya Allah jin itu akan nurut, kan gitu. Jin itu akan mengikuti perintah beliau. Tetapi realitanya, faktanya kita tidak pernah mendengar Rasulullah SAW dalam peperangannya, dalam keadaan beliau disiksa di Makkah ya, dan para sahabatnya meminta tolong bangsa jin. Nah, jangankan jin, malaikat saja menawarkan pertolongan oleh Rasulullah ditolak secara halus. Nah, padahal kalau Rasulullah pun mau, maka Rasulullah bisa saja memerintahkan jin, wahai jin, tolong bunuh itu Abu Jahal, kan begitu? Kan simpel, selesai urusan kan. Nah, wahai jin, tolong itu para sahabat dijadikan kebal semua, kan selesai urusan. Nah, tetapi tidak ada. Nah, akhirnya berarti ada sesuatu yang memang tidak yang harus kita perhatikan, catatan itu. Baik. Itu yang pertama, kita melihat kepada tuntunan Allah dan Rasulnya Shallallahu Alaihi Wasallam. Yang kedua, bahasa khodam jin
faktanya, realitanya ya, faktanya ya, tidak ada orang yang mengaku memiliki khodam pembantu jin itu yang dia bisa memerintah jinnya itu tanpa timbal balik. Tidak ada. Semuanya ada apanya? Ada harganya. Ada harganya. Harga itu ya bisa berupa amalan, harganya itu bisa berupa benda. Yang pada akhirnya bapak-bapak, ibu-ibu sekalian, akan kita balik sudut pandangnya. Sebenarnya yang jadi pembantu itu siapa? Kan begitu. Sebenarnya yang menjadi pembantu itu siapa ketika orang itu mengaku memiliki khodam jin? Kenapa? Karena faktanya ketika dia sudah mencapai pada level misalnya mengaku yang bisa memerintah jin, pasti ada amalan sebelumnya yang sudah dia lakukan. Yang amalan itu biasanya adalah amalan-amalan yang tidak bisa dinalar. Kalaupun bacaan wirid misalnya, wiridnya tidak masuk akal, 1000 kali misalnya, yang dibaca itu apa? Atau misalnya wiridnya dalam keadaan yang juga aneh, misalnya wiridnya harus dibaca di malam ini di tempat ini, atau harus pakai baju ini dan yang lain sebagainya. Harus medi, ya bertapa, harus misalnya menyembelih ini, atau juga selain itu berupa pantangan. Ya, ada pantangannya. Coba ditanya pantangannya, tidak boleh begini, tidak boleh begitu. Nah, yang itu akhirnya kita akan berpikir, loh, sebenarnya ini orang yang faktanya ini jin yang nurut sama orang atau orang yang nurut dengan jin. Nah, kan begitu. Dan akhirnya kenyataannya adalah seperti yang sudah kita sebutkan tadi, bahwasanya ketika orang itu yang melakukan ruqyah atau jimat yang diajarkan oleh setan, dia melakukan penghambaan kepada setan itu. Sama juga ketika orang yang melakukan memilih khodam ini, dia sebenarnya adalah bukan bosnya, dia itu sebenarnya adalah pembantunya. Nah, yang kadang-kadang ditolong oleh bosnya, kan begitu. Yang kadang-kadang ditolong oleh bosnya. Karena amalannya itu sebenarnya tidak boleh berhenti, bapak-bapak, ibu-ibu. Kalau kita perhatikan, silakan ditanya, amalannya apa Pak Yai? Bisa dapat itu. Oh, kamu harus begini. Tidak boleh berhenti, harus terus. Nah, minta tolongnya sesekali. Minta tolongnya apa? Sesekali kan. Nah, jadi seperti itu. Nah, akhirnya yang ada adalah orang itu bergantung dengan jin itu, bukan jin itu yang membantu. Itu faktanya sebenarnya demikian. Nah, kemudian hukumnya, apakah syirik yang seperti ini? Kita melihat dulu apa yang pertama, perbuatannya seperti apa, yang kedua kondisi hatinya bagaimana. Kalau misalnya perbuatannya yang dilakukan ya untuk bisa menjadi, ya kalau dalam anggapan dia tuannya jin itu adalah perbuatan yang ternyata dalamnya adalah kesyirikan, ya kita katakan itu syirik. Ya, kita katakan itu adalah kesyirikan. Nah, dan sebenarnya hampir tidak ada yang tidak syirik kalau kita mau mengatakan. Ya, kenapa? Karena dia ibadahnya, ya pada hakikatnya ibadahnya karena jin itu, bukan ibadahnya karena Allah. Ya, iya atau tidak? Ya kan, dia baca wirid, oh ini sholawat kok yang saya baca. Yang saya baca ini tasbih, tahmid, takbir. Tapi bukan karena Allah. Dia baca itu karena apa? Karena ingin mendapatkan pertolongan jin itu. Kan salah sebenarnya sudah. Secara niat ya sudah salah. Dan ini sebenarnya sudah termasuk syirik, minimal syirik kecil. Ya, minimal apa? Minimal syirik kecil. Kapan orang itu dia dikatakan syirik kecil? Selama dia masih melakukan hal yang secara zahir dibolehkan secara syar'i, tetapi secara batinnya dia melupakan peran Allah di situ. Nah, itu minimal syirik kecil. Nah, kalau kan seandainya dia mengatakan, dia meyakini ini adalah pertolongannya dia jin itu saja yang memberikan manfaat, dia sudah menjadi syirik besar.
Ya. Dan kemudian bapak-bapak, ibu-ibu sekalian, terakhir masalah ini, hal-hal yang dimintai bantuannya dalam jin itu biasanya hal-hal yang remeh. Ya. Yang punya khodam itu biasanya untuk permasalahan yang dia bisa mengatakan, bisa memanfaatkan jin itu hal-hal yang remeh, hal-hal yang bukan hal-hal yang besar. Tidak ada orang bisa meminta tolong meminta tolong jin itu misalnya contohnya, tolong bunuh musuh Islam itu, nggak ada. Ya. Hancurkan orang Israel itu tidak ada. Nah, kan itu kan, ada nggak? Ya, nggak ada. Tolong misalnya, itu ada orang yang tenggelam, tolong ditolong, dimunculkan kembali. Nggak ada. Biasanya hal-hal yang remeh ya seperti tadi, mobil mogok bisa jalan, ya kan? Dia misalnya mau sampai kepada sesuatu tempat bisa sampai dengan cepat. Dia ingin melihat keadaan sebuah tempat ditampakkan, gitu saja. Nah, dia ingin melihat isi hati orang dan lain sebagainya. Ya, hal-hal yang remeh saja, hal-hal yang tidak ada manfaatnya, nggak penting. Nah, masa kita mengorbankan akidah kita untuk hal-hal seperti itu, kan gitu? Mengorbankan akidah kita untuk hal-hal seperti itu. Tidak ada sampai sekarang orang yang ngaku punya bisa memerintahkan jin itu. Coba sih tolong miskinkan para koruptor itu, nggak ada ya. Nggak ada. Tolong tunjukkan koruptor itu siapa saja, nggak ada. Celakakan para koruptor itu, nggak ada. Yang ada hal-hal yang remeh saja. Artinya bapak-bapak, ibu-ibu sekalian, pertama dari segi pengamalannya, dari segi isinya itu bermasalah, gitu kan. Kemudian dari segi tujuannya itu ya untuk apa? Untuk apalah kita punya bantuan jin itu? Ya, kita kembali seperti apa yang dicontohkan oleh Rasulullah, para rasul dan para sahabatnya. Ya, seperti yang sudah kita contohkan singgung tadi, hasbunallahu wa ni'mal wakil. Kalau ada masalah ya diserahkan kepada Allah. Ya, kalau ada masalah diserahkan kepada Allah. Ya, faktanya mereka juga kiai-kiai itu ya kalau mereka sakit ya perginya ke dokter ya, ke rumah sakit. Dirawat ke rumah sakit. Jadi seperti itu. Itu realitanya seperti itu. Baik. Nah, demikian bapak-bapak, ibu-ibu sekalian, mudah-mudahan bermanfaat. Ada kurangnya saya mohon maaf ya. Semoga Allah Subhanahu wa taala senantiasa menjaga kita di atas hidayahnya dan membantu kita untuk terus istiqomah di atas tauhid dan sunnah Rasulnya sallallahu alaihi wasallam. Dan semoga Allah melindungi kita dari kesesatan, dari kesyirikan, dan dari segala bentuk kemaksiatan dan kefasikan. Qulu qawli hadza wa sallallahu alaihi wa Muhammad subhanahu wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.